seperti ini nggak Pak Yani? Jadi gini Pak, ya nanti pada saat bikin bisnis plan nanti tinggal dilanjutkan. Ada juga yang seperti itu ya. PT Pelabuhan BUMN, PT Pelabuhan di Maluku. Aduh saya lupa namanya. Mahasiswanya belum lulus juga, masih baru masih baru apa namanya proposal. Pelabuhan nikel di Maluku. Saya lupa namanya. Pelabuhan nikel di Maluku, dia juga bidding, Pak. Bidding nanti jika dia menjadi pengelola pelabuhan itu. Paham ya, Pak? Badan pengelola pelabuhan. Jadi Bapak nanti nggak apa-apa akuisisi. Nanti kalau setelah akuisisinya selesai, dibikin aja ditulis kayak gitu. Nanti setelah akuisisi berhasil, selanjutnya ngapain? Paham nggak? Jadi bisnis plan ini sampai level eksekusi, Pak. Maksudnya di plannya, di rencananya sampai rencana eksekusi. Eksekusi, maksudnya eksekusi marketingnya bagaimana, sampai 5 tahun bagaimana, terus eksekusi ininya bagaimana, operasionalnya, keuangannya bagaimana, SDM-nya bagaimana, gitu Pak. Ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi bukan hanya di akuisisinya aja, tapi setelah akuisisi, actionnya ngapain, gitu Pak. Ya, berarti misalnya setelah diakuisisikan pasti tentu tahap selanjutnya adalah komersialisasi kembali Iya, kan. komersialisasinya harus ada rencananya kan, ya, rencananya Ya, yang ditulis di bisnis plan. oke. Sampai 5 tahun lah paling enggak. Ya, Oke, terima kasih clear Pak ya. Yani. Ya. Selanjutnya Pak Hendro, apa? Bertanya Pak, saya. Iya silakan Bu. Gini Pak, Sambil saya. kenalan ya, nanya Iya, sambil iya. kenalan, maksudnya nama bekerja di mana terutama, tinggal Baik. di mana, bekerja di mana gitu. Baik Pak, saya Fatima Pak, Head of Treasury Finance Tax dari Sanofi, Oke. Pharmaceutical Company. Izin bertanya terkait bisnis plan ini Pak. Kalau memang ada semacam kita punya 3 bisnis unit. Satu bisnis unitnya itu sudah dalam proses memisahkan diri gitu loh Pak. Yang tadi mungkin hampir sama-sama di acquire tapi nggak di acquire, dia memisahkan diri. Nah kita tuh ada project team sama project lead segala macam, itu bisa dijadikan business plan nggak Pak? Karena di dalamnya kan ada scope-nya, anggarannya, termasuk setting sistem dan segala macamnya. Bisa Bu, makanya Bisa, ya? asalkan nanti kan Oke. kita kan rencana 5 tahun ke depan ngapain, Yes. SDM-nya ngapain, duitnya finance-nya ngapain, Oke. itu bisa Bu, bisa. Oke. Oke, Gitu. mantap Pak. Oke. Terima kasih Pak Yani. Oke, next ada lagi? Selamat siang Pak Yanu. Siang Pak. Ya. Saya Hendro Pak. Ya. Saya Hendro Dari mana, bekerja di mana gitu Pak, biar enak sambil kenalan ya. Baik, saya Hendro Pak dari Bekasi Pak. Bekerja di PT Cipta sebagai HR Pak. Oke. Saya mau tanya Pak tentang yang bisnis plan itu kan tadi kata Bapak kita berkelompok ya Pak ya. Iya. Nah, kelompoknya itu Kak apakah bebas atau mungkin dari teman-teman kita satu kuliah gitu Pak? Bebas Pak. Iya kelompok teman satu kuliah Pak, nggak mungkin dari kampus lain. Enggak, bukan. Teman satu kuliah bebas, dari Bekasi boleh, digabung sama Kebun Jeruk boleh, bebas. Gitu. Makanya tadi ada yang ngajakin ngopi ya. Ya itu Oke. pendekatannya memang ngopi-ngopi dulu Pak. Harus akrab ya. Ini satu kata kunci. Milih temen harus akrab. Jangan sampai tiba-tiba clash di tengah jalan mundur. Jadi benar-benar harus ini karena ini terus-terusan sampai selesai gitu loh. Jadi ini kemampuan memanage teman bagaimana gitu-gitu. Harus ada satu yang nge-lead, harus ada leadership di situ. Gitu Pak. Jadi bebas Pak, mau ngambil dari Citra boleh, Bekasi boleh. Gitu. Dan sebaiknya juga bidangnya beda. Ada yang finance, jurusannya finance, ada itu sebaiknya ya, nggak wajib ya. Sebaiknya beda-beda sebaiknya. Oh, lintas area juga bisa ya, bukan boleh dari Pak, boleh. Ya? Oh, gitu iya, ya. boleh. Oke, good. Iya. Oke ya, clear ya Pak. Terima kasih Pak Yanu. Oke, yang lain next. Oke Pak. Boleh Pak. Ya, silakan. Pak, kenalkan Pak, nama saya Yuda Pak. Ya. Saya bekerja di PT Epson Indonesia selaku Principal Product Epson sebagai Senior Account Manager di Corporate Sales. Berarti kalau misalkan kita mengambil bisnis plan itu
kita buat dari hulu ke hilir, dari background gitu ya Pak ya, kemudian tujuannya, terus sampai ke eksekusi gitu ya Pak ya, Pak ya? Iya Pak, nanti diajarin Pak. Jadi nanti chapter 1 dan bisnis plan itu nggak boleh lebih dari 100 halaman ya, sampai selesai nggak boleh lebih dari 100 halaman. Kita batasi, kalau halamannya lebih, data-data bisa dilampirkan. Jadi paling bab 1 10 halaman, bab 2 bab 1 itu namanya latar belakang pendahuluan ya, pendahuluan 10 halaman. Bab 2 analisa eksternal, bab 3 analisa internal. 10 halaman masing-masing. Bab 4 itu namanya strategik perusahaan. Udah sidang 1 chapter 1 sampai 4. Paling 40 sampai 50 halaman dikerjakan berlima. Oke, dikerjakan berlima ya. Nanti bab 5 itu marketing, strategi marketing. Bab 6 strategi SDM operasional, bab 7 strategi SDM, bab 8 strategi finance, bab 9 manajemen risiko. Jadi ada 9 chapter. Jadi chapternya seperti itu. Nanti saya share ya. Saya share daftar isi bisnis plan-nya ya. Di grup ini saya share. Ingetin aja nanti di kuliah ini. Ada chapter 1 itu ngapain, sudah ada pedomannya Pak. Jadi benar-benar ngikutin pedoman, toolnya apa gitu-gitu. Ya. Bukunya apa, Oke, Pak. nanti semuanya ngikutin itu. Pak, terima kasih Ya. Pak. Oke. Pak. Ya. Ada yang lain silakan. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yani. Waalaikumsalam Pak. Ya. Salam kenal Pak, nama saya Bakir Nur Hadi. Ya. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yanu tentang bisnis plan, Pak. Ya. Kebetulan saya salah satu owner dari produsen alat kesehatan, Pak. Oke, ya. Tadi ada bicara masalah produksi dalam negeri. Kebetulan satu persis bahkan sekarang ini kan lagi jadi primadonanya atau sedang jadi viralnya itu tentang PDN ya Pak ya, produksi dalam negeri Pak. Iya. Yang saya soroti, saya lihat dari bidang Alkes itu harusnya kan kita ngikutin Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang izin edar Pak. Ya. Di mana kalau memang alat tidak ada izin edarnya itu tidak boleh diperdagangkan di Indonesia, bahkan undang-undangnya mengatakan bisa kena pidana sampai 15 tahun dan denda 1,5 miliar. Oke. Nah, saya melihatnya Pak, khususnya yang saya bidangi di dalam Alkes lebih spesifik tentang installasi kosmetik Pak. Kalau Bapak Pak Yanu mungkin pernah dengar kemarin COVID itu sampai kekurangan suplai oksigen segala macam. Ya. Itu saya terlibat di situ Pak. Terlibat untuk pengadaan oksigen salah satunya. Oke. Lah, maksud saya Pak, saya memang termasuk ngambil S2 ini, saya ingin menyampaikan ke pemerintah bahwa banyak di antara teman-teman pelaku usaha installasi kosmetik khususnya itu banyak yang belum punya izin edar. Bahkan kalau saya pas lagi tender segala macam, kadang saya menang, kadang saya kalah. Tapi setelah saya telusurin itu based on price Pak. Sementara kalau harganya lebih murah dari saya, setelah ditelusuri dia tidak punya ataupun mempunyai izin edar. Maka dari itu di dalam bisnis plan ini apakah itu bisa dibikin makalah seperti yang Pak yang disampaikan bisnis plan, sehingga nanti siapa tahu ada memang makalah yang khususnya dari dari Universitas Esa Unggul ini didengar sama pemerintah bahwa ada beberapa penemuan dan saya siap untuk inspeksi ke rumah sakit yang notabene belum punya izin edar. Saya siap untuk melakukan itu, Pak. Kalau itu nggak cocok di bisnis, iya Pak. Kalau itu nggak cocok nggak di bisnis plan Pak, tapi di tesis. Oh tesis.
Tesis, Oh, kalau yang gitu. kayak gitu tesis. Siap, tesis. Jadi Bapak Oh. nanti bisa bikin Siap. tesis yang sifatnya kualitatif ya. Nanti tesis Kualitatif. itu ada lebih baik yang kualitatif, Pak. Lebih baik yang kualitatif. Bapak Oh, kan ada ya. fenomena bahwa instalasi gas medik itu banyak di Indonesia nggak memiliki izin edar. Yes. Iya, kayak gitu kan. Berdasarkan fenomena Iya. ini, Bapak membuat tulisan, tapi sifatnya kualitatif, Pak, bukan kuantitatif. Ya. Kualitatif Ya. dan induktif. Jadi Bapak pendekatannya nanti kualitatif dan induktif. Ini ingat ya, Pak. Oke. Siap. Pada umumnya tesis kita nanti pendekatannya mostly kuantitatif deduktif. Mostly. Tapi Bapak Mostly, boleh oke. membuat kayak gitu yang pendekatannya kualitatif induktif. Siap. Nanti boleh di-note pada saat ngambil metode riset manajemen, saya mau ngambil tesis yang seperti ini. Karena Bapak udah berminat di situ, berdasarkan fenomena, itu induktif, Pak. Ya. Boleh, Pak? Boleh. Nanti di-note Siap. aja ke dosennya, kita mau mengerjakan Ya. yang kualitatif. Oh, siap. Ya. Baik, Pak Yanu. Terima Ya. kasih. Kalau BP itu bikin bisnis, Pak, bikin usaha. Kalau bikin usaha, misalkan Bapak mau mengembangkan pabrik oksigen di Indonesia, ya boleh. Oh. Kalau kayak gitu Siap. boleh, Oh, tapi begitu. tapi Baik. bukan makalah ya, benar-benar Oh. bisnis mengembangkan pabrik oksigen di Indonesia, delivery oksigen di Ya. Indonesia, gitu-gitu boleh. Oh, Gitu. siap. Gitu ya, Pak. Siap. Ya, insya Allah saya ini Pak siap karena saya juga dua-duanya ini Pak terlibat baik produksi tadi alat oksigen sekarang lagi musim kan ada namanya oksigen generator Pak. Jadi Iya. itu nanti tinggal monggo nanti ngopi-ngopi dulu mungkin sama teman Pak karena kalau saya sendiri kadang-kadang pengen butuh teman-teman masukan. Iya, memang harus teman ngopi, Pak. Kalau itu harus teman ngopi, gitu. Baik, Pak. Oke ya. Jangan Baik. yang nggak boleh itu bikin tesis sekaligus bisnis plan. Nggak. Kebanyakan, Pak. Satu aja, pilih salah satu aja. Ya. Oke ya, clear ya. Satu aja Oke. belum tentu selesai. Iya. Jadi tugas akhir yang Iya. baik adalah tugas akhir yang selesai. Jadi harus selesai di Siap. semester 4 ya, paling lambat ya. Siap Pak Yanu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. oke. Next, ada lagi? Oke. Pak Yanuar. Iya, silakan Pak. Ya, saya Edi Sito, Pak Yanuar. Iya, silakan. Pak Yanuar, kebaharuan tadi itu, misalnya di Indonesia belum ada, tapi misalnya di luar Indonesia udah ada, itu boleh? Atau bisnis plan, Pak? Bisnis plan apa ya, tesis, bisnis Pak? plan, betul. Boleh, Plan. Pak, boleh. Ah, Boleh. Jadi Boleh ada ya? ada yang bikin bisnis plan itu kopi effervescent, Pak. Kopi Oke. kayak redoxon ya, redoxon dicemplungin kan jadi minuman kan. Tapi ini kopi. Nah, kopi Wah. dicemplungin jadi kopi. Itu Oke, kopi oke. effervescent. Itu Ini di enak India banget, sudah ya. ada, di India sudah ada, di Indonesia belum ada, boleh. Oke. Gitu. Satu, yang kedua, katakanlah pelaksanaannya itu memang sebelum semester 4 gitu misalnya, Pak. Betul-betul Dari semester dilaksananya. 2, Pak. Mulai ngerjain dari semester 2. Semester 2, maksudnya Dari semester realisasinya 2. juga di semester 2 gitu. Iya, Betul ya, Pak? realisasinya semuanya di semester 2 berjalan, Pak. Semester 2, semester 3, oke. semester 4. Iya, Pak. Oke, Jadi, pas kalau gitu, pas. Kalau dari semester 4 nanti selesainya semester 8 dong. Oke. Kan biar Pas selesai kalau gitu, semester Pak. 4, Pak. Iya, semester 4 Ya, udah siap. selesai. Terus Gitu. pas kalau gitu, Pak, pas. Terima kasih, Pak. Oke, ya, next. Ada lagi? Izin Pak Yanuar. Ya, silakan, Pak. Perkenalkan, nama saya Hendrio, bekerja di salah satu perusahaan distributor Panasonic lampu jalan, Pak. Oke, ya. Oke. Mau nanya aja, kalau misalnya kami kan selama ini berhubungan dengan BUMN dan Pemda ya. Nah, itu apakah untuk ke arah bisnis plan atau ke arah tesis ya? Kayak gitu. Itu bisnis plan atau tesis tergantung Bapak ya. Saya nggak bisa intervensi. Tapi kalau bisnisnya Bapak mau dibikin bisnis plan, maksudnya kan Bapak sekarang distributor. Ya, betul. Oke, ya nextnya mau ngapain? Nextnya maksudnya apakah bikin lampu sendiri, pabrik lampu, gitu? Apa gimana? Kan bisnis plan harus karena berlima. Jadi bisnisnya bukan sekedar distributor, Pak.
Oh, harus yes. bisnisnya paling enggak ya mungkin bikin pabrik lampunya, kemudian bikin kalau Bapak Armaturnya juga mungkin punya ya. instalatornya, Oke. menginstalasi. Nah kayak gitu Pak. Jadi Oke. boleh kalau bisnis plan boleh. Makanya bisnis plan atau tesis itu tergantung panggilan hati ya. Siap, Kalau siap. tesis itu benar-benar saintis. Kalau Bapak mau jadi dosen itu saintis ya itu. Tapi kalau mau jadi bisnismen, saran saya ini Pak, bisnis plan. Karena gini, di dunia, di Amerika lah, Amerika itu MM itu di Amerika namanya MBA ya. Master of Business Administration. Di Eropa juga namanya MBA. Yang namanya lulusan MBA itu nggak ada yang bikin tesis Pak, jarang banget. Mostly ya bikin bisnis, mostly kalau nggak bikin bisnis internship, paling kayak gitu-gitu. Kalau tesis itu ranahnya MSc, Master of Science. Kalau di luar negeri ya. Lah sedangkan di Indonesia memang Indonesia nggak jelas. 95% sekolah MM di Indonesia itu tesis. 95%. Mungkin yang ada BP, ada yang non tesis itu cuma Prasmul. Prasmulya, IPMI, PPM itu mungkin non tesis, BINUS juga ada bisnis plan-nya cuma nggak terlalu serius juga terlihat. Bisnis plan-nya cuma sedikit lah, sentuhan dikit. Jadi memang ya kalau saya sendiri kalau memang mau bisnis, sekolah MM sebenarnya kan yang mau bisnis kan. Ya. Mau bisnis atau pekerja kantoran, ya sebaiknya bisnis plan. Karena tesis itu nggak ada gunanya buat Bapak bisnis. Kalau Bapak menghasilkan tesis, karya akhir tesis, terus Bapak bisnis ya nggak ada hubungannya sama sekali. Yang namanya tesis itu nggak ada hubungannya sama sekali. Gitu. Oke. Jadi gitu ya. Jadi itu panggilan jiwa aja. Oke. Gitu Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Yuna. Ya. Pak Yanuar izin bertanya Pak. Iya silakan. Saya Atria Pak dari kampus Kebun Jeruk. Saya bekerja di Mandiri InHealth sebagai supervisor claim analis Pak. Izin Mandiri bertanya apa? Pak. Mandiri InHealth Pak, insurans. Oh InHealth, oke. Iya. Jadi gini Pak, tadi kan di awal disampaikan bahwa untuk bisnis plan ini dengan budget minimal 5M. Kira-kira bisa kurang, bisa lebih. Maksudnya saya ngomong 5M itu jangan bikin warteg, jangan bikin itu yang sederhana, jangan. Iya, oke. Ya, apakah untuk digital marketing Pak bisa diambil menjadi topik atau saya digital marketing itu part of business plan. Misalkan tadi bikin lampu pabrik dijualnya dengan digital marketing. Bukan digital marketingnya yang dijadikan business plan. Itu kan tool pemasaran gitu, iya. Tapi kalau untuk misalnya saya mempunyai ide untuk membuat bisnis plan untuk telemedicine, itu apakah masuk kriteria tidak telemedicine? Telemedicine itu kayak Halo Dokter ya? Halodoc, kayak Halodoc atau Halo Dokter Pak. Jadi iya kayak gitu. Termasuk tidak Pak bisnis plan yang akan kita? Termasuk Bu, termasuk. Tapi gini Bu, gini. Semenjak Halodoc dan lain-lain itu kan dibuat sebelum eranya ChatGPT ya. Setelah eranya ChatGPT, orang lebih suka ngetik di ChatGPT untuk dapat diagnosanya, kan kayak gitu kan. Jadi Halodoc sampai sekarang juga masih belum profit ya. Sampai sekarang nih perusahaan Halodoc. Itu boleh, tapi istilahnya untuk kedepannya prospeknya kurang karena prospeknya kurang gitu loh Bu, paham nggak? Sekarang selain Halodoc ini sebenarnya ada yang, bentar saya cek ya. Ada yang namanya Halo Dokter ya, yang kita bisa janjian dengan, misalkan saya mau cek apa lab, saya cek harganya di Halo Dokter gitu kan? Iya. Ya kayak gitu ada. Jadi kalau kita pemain baru mau bikin bisnis kayak gitu agak susah, agak berat. Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini sangat kental yang namanya istilahnya economic of scale, semacam gitu. Jadi kayak gini, di Indonesia udah ada Gojek dan Grab. Ibu bisa bikin perusahaan itu lagi, tapi nyaris mustahil Bu. Nyaris mustahil, karena misalkan ibu bikin semacam Gojek baru, which is di pasar itu udah ada Gojek dan Grab, itu tukang ojeknya juga bingung mau pakai perusahaan ibu, siapa yang penumpangnya, kan harus ada yang download kan, penumpangnya download,
tukang ojeknya juga ada yang mitranya bergabung. Kan susah kayak gitu. Itu istilahnya ada network effect. Jadi kalau kayak gitu susah. Bisa tapi susah. Jadi sebaiknya jangan yang itu. Karena udah ada pemain besarnya. Kalau kecuali Ibu mau bikin yang baru beda banget, bisnisnya beda banget gitu. Oke ya? Ya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi silakan. Selamat siang Pak. Ya, siang. Silakan. Silakan. Selamat siang Pak Yanuar. Iya, Pak Dwi. Izin bertanya ya, yang tadi terima kasih, saya perkenalkan dulu, nama Dwi Handoko. Kebetulan kami bekerja di bidang manufaktur ya, Travindo Group, kebetulan di anak cabangnya namanya PT Powerindo. Nah, saat ini kan lagi santer-santernya kan menggunakan berbasis energi listrik, yaitu EV charging, yaitu seperti Transjakarta itu sekarang bis listrik kan. Kebetulan salah satu itu kemarin saya juga sebagai project manajernya yang pertama di Indonesia. Yang saya pertanyakan Pak, tadi kan ada dua ya, tesis sama business plan. Nah, business plan itu dikatakan 5M itu maksudnya nilai investasi atau goal profitnya Pak? Enggak, kira-kira Pak, 5M investasinya, kira-kira. Jadi kita sebenarnya nggak ngomong profit dulu, karena banyak perusahaan, kayak perusahaan startup yang model-model startup. Jadi contoh ya, saya kasih contoh. Kayak apa namanya, misalnya Tokopedia. Tokopedia mungkin sampai sekarang belum profit. GoTo kan pada saat launching sahamnya dia belum profit, masih minus. Karena kenapa belum profit? Karena memang mereka capital gain. Jadi tujuannya mereka bikin nanti dijual. Makanya kalau ditanya kayak Nadiem Makarim misalnya, mungkin dia sekarang tinggal 1%. Karena dia jual-jualin. Jadi memang tujuannya capital gain. Jadi nggak ada profit. Makanya yang dicari itu sebenarnya perusahaan-perusahaan kayak gini itu bukan profitnya, tapi jumlah usernya banyak. Makanya ada burning rate. Istilahnya bakar duit ngiklanin banyak-banyak supaya mereka pada download aplikasi itu. Setelah download terlihat usernya banyak kan bisa dijual. Lah kayak gitu Pak. Jadi kalau itu kita nggak ngomong profit dulu. Jadi tidak semua bisnis tujuannya adalah profit Pak. Tidak semua bisnis, makanya bukan profit. Tapi kira-kira 5 miliar itu untuk saya ngomong nggak simple bisnisnya, nggak bikin warteg gitu loh. Oke, artinya kan gini Pak Yanuar ya. Oke, tadi kan katakan minimal inilah investasi yang 5M. Berarti kan kira-kira Pak, kira-kira kan. Artinya kan kita ada semacam kalau kita modal 5M ini apakah sih nanti yang kita akan dapat profitnya itu berapa persen? Artinya kan harus ada target kan Pak. Nah, maksud saya dengan tadi bicara bisnis plan, artinya apa strateginya untuk membuat itu mencapai saya nilai 5M nih. Artinya kan saya harus mencari goalnya itu apa? Goalnya itu apa yang saya dapat? Nah, strateginya apa? Apakah nanti semacam seperti itu kita menyusun makalahnya? Apakah berupa simulasi atau nanti pendekatan apa yang kita capai? Iya, jadi gini Pak. Jadi misalkan Bapak bikin bisnis plan 5M modalnya. Dan memang dari awal Bapak membuat statement bahwa saya akan mendapatkan profit. Jadi tujuan utama adalah profit. Oke, ya nanti akan kita ukur, nanti ada ROI-nya berapa persen, ROI itu nanti dihitung Pak. Semuanya dihitung dari sisi finansial dihitung. Tapi itu kalau Bapak memang statementnya tujuannya adalah profit, gitu ya. Tadi di awal di business plan itu nanti ditentukan objektifnya apa, establish long term objective. Kalau tujuannya bukan profit ya bisa aja tujuannya capital gain. Berarti kalau capital gain ngejarnya jumlah user. Kalau mau nyari user sebanyak-banyaknya kita jual harga murah kan, harga murah. Jadi kalau harga murah nggak ada profit, bahkan cenderung rugi. Jual buntung lah, bukan jual untung. Nah, yang penting adalah nyari user sebanyak-banyaknya. Nanti istilahnya revenue streamnya itu dari capital gain. Kayak gitu Pak. Jadi tergantung nanti udah dituliskan di situ. Bisnis Bapak seperti apa? Gitu loh. Jadi udah dituliskan. Jadi bukan tidak semua profit ujungnya.
Gitu, artinya Pak. kan tadi kan dijelaskan juga, itu kan nanti kan businessman modelnya kan sistemnya kelompok Pak ya. Ya, tadi kan 5 kelompok atau berapa itu? 5 orang, per kelompok 5 orang. 5 orang kan. Artinya kan 5 orang nanti itu punya job desk masing-masing kan? Iya, tapi Ya, di bawah job desk satu lead, harus ada leadernya, Pak. Ada yang bagian finance, bagian accounting, bagian marketingnya itu kan maksudnya kan? Iya, apa strateginya seperti apa? Iya. Oke, cukup jelas Pak. Ya, itu tapi walaupun memiliki bagian masing-masing, semuanya harus ngerti. Misalkan Bapak bagian HRD, Bapak ngerti finance, orang finance juga ngerti HRD, ngerti marketing gitu loh. Jadi bukan saya finance doang, saya nggak mau tahu yang lain, itu nggak boleh. Karena nanti ada pertanyaan yang silang, gitu Pak. Artinya nanti berbagi ilmu kan Pak. Berbagi ilmu, benar, harus sharing, benar. Ya, sambil ngopi tadi kata Pak. Iya, benar, harus sambil ngopi. Ya. Oke. Makasih Pak. Ya. Oke. Silakan selanjutnya. Selamat siang Pak. Iya, siang. Assalamualaikum Pak Yanu. Waalaikumsalam. Saya Iqbal Pak dari Tangerang. Saya bekerja di Garuda Maintenance Facility sebagai Aircraft Maintenance Planner untuk in-flight entertainment. Ini kan untuk BP kan lumayan kompleks Pak. Untuk implementasi atau eksekusinya ini sejauh apa ya Pak? Apakah implementasinya sekedar BP Pak? Boleh dieksekusi, boleh enggak? Oh, boleh enggak ya Pak ya? Boleh enggak. Jadi kan tadi saya ngasih contoh yang dieksekusi ada, yang enggak juga ada, yang kopi itu enggak dieksekusi. Yang kopi effervescent enggak ada eksekusinya. Ya sekedar BP gitu loh. Tapi kalau Bapak mau itu ada Pak yang bikin apa namanya? Ground handling. Udah ada BP ground handling. Ground handling seperti ini. GM Angkasa Pura siapa Pak? Alumni sini baru lulus kemarin. Siapa namanya? Saya di Garuda Maintenance Facility. Iya, kan biasanya kenal sama GM Angkasa Pura. Angkasa Pura 2. Ada baru lulus kemarin. Saya lupa namanya. Gitu. Jadi ada yang bikin itu business plan ground handling gitu, ground handling pesawat ada gitu. Yang nggak dieksekusi Pak, kalau itu nggak dieksekusi. Kalau mau dieksekusi ya boleh. Itu kan profit sendiri Pak. Kalau mau kaya ya dieksekusi, kalau nggak mau kaya ya nggak usah dieksekusi. Gitu aja pilihan Pak. Itu kan udah lulus berarti. Oke, siap Pak. Gitu. Oke. Iya, next. Halo, siang Pak Yanuar. Iya. Ya, sama-sama Pak. Saya dengan Sudirman dan bekerja di salah satu jalan selatan di bagian supply chain. Bagian mana Pak? Dari mana Pak? Di distribusi alat kesehatan Pak. Oh iya, oke. Ya. Untuk misalkan kalau di mute Pak, Bapak di mute. Bapak mute ya. Ya, sorry Pak. Di bisnis plan ini apakah itu misalkan ke seluruh proses atau bisa di sebagian? Seluruh proses Pak, seluruh proses. Karena kita benar-benar komprehensif. Iya. Oke, maksud saya gini Pak, misalkan ada tender nih. Nah, tender ini mungkin kan saya misalkan di PM ya. Bagaimana untuk di PM ini dengan mungkin cost-nya bagaimana cara enggak Pak, enggak, kita enggak ngomongin tender itu part of jualan ya, B2B itu tender biasanya. Kita kayak bikin pabrik Pak, bikin perusahaan sendiri, bikin hotel, bikin rumah sakit gitu loh Pak. Kan the whole proses ya, bikin rumah sakit kan the whole. Berapa dokter spesialis ini gitu loh. Jadi bukan saya ada tender ini bikin perencanaannya enggak kayak gitu. Kita overall. Oke, atau bisa misalkan membuat bisnis misalkan ekspedisi atau gitu bisa ya. Ekspedisi, perusahaan ekspedisinya boleh Pak, perusahaan ekspedisi. Iya. Oke, thank you. Oke, gitu Pak. Next, siapa yang mau bertanya lagi? Baik Pak, ya. Dari saya. Perkenalkan, nama saya Rizaldi dari Kampus Harapan Indah Bekasi. Mohon izin bertanya Pak, yang pertama dalam kelas hari ini kita mempelajari tentang BP dan juga tesis. Yang dari pertanyaan saya, di dalam BP ini kita bekerja
mengerjakan tugas ini satu kelompok 5 orang. Iya. Nah, kemudian kita dibagi lagi beberapa bagian kerjanya. Iya, iya. Nah, untuk menjadi bahan penilaian kita sendiri itu apakah nanti digabungin, nanti kita dibagi-bagi atau penilaiannya gini Pak, ada penilaian keseluruhan kelompok, ada penilaian individu. Nah, untuk pertanyaan yang penilaian kelompok kan dinilai dari hasil yang BP-nya. Ya. Dan untuk yang individu bagaimana ya Pak? Individu pas ujian dong, kan ujian kita tanyain satu-satu. Oh, pertanggungjawabannya sesuai dengan bab yang dikerjakannya. Sesuai bab yang dikerjakan dan bab lainnya. Kan kita tanyain misalnya Bapak ngerjain marketing. Kita tanyain marketing Bapak, tapi Bapak juga bisa ditanyain HRD, finance gitu loh. Oh, bisa ditanyakan pekerjaan temannya. Jadi makanya kita harus ngerti semuanya, nggak boleh satu aja. Karena BP saling terkoneksi ya, semuanya saling terkoneksi. Nanti makanya udah ada pedomannya antara bab 1, 2, 3 dan 4 itu benar-benar terkoneksi. Bapak nggak bisa ngerjain bab 4 kalau nggak tahu bab 1, 2, 3. Terkoneksi semuanya. Akan kelihatan salah, oh ini salah nih. Saya yang baca, misalkan saya menguji, saya tahu, oh ini salah. Karena nggak lihat bab sebelumnya. Benar-benar terkoneksi. Bab 5, 6, 7, 8 juga terkoneksi dengan bab 4. Kalau nggak sesuai, ya salah. Benar-benar terkoneksi semuanya. Jadi memang harus ngerjain semuanya. Maksudnya harus tahu semuanya. Harus memahami yang dikerjakan bareng-bareng. Gitu. Baik. Iya. Baik, cukup dari saya Pak. Terima kasih Pak Yanu. Ya, Pak Yan, sorry Pak Yan, tadi ada tertinggal. Satu aja Pak. Ini kan tadi kita ada penjelasan dari Bu Rina yang masalah nggak tahu apakah hanya tesis saja harus dipublish di jurnal ilmiah. Sama, BP juga publish. BP nanti juga publish gitu ya? Publishnya individu. Kalau tesis publish, pasti tesis individu, BP-nya individu. Tapi gini, kalau tesis itu publishnya harus jurnal yang bagus. Kalau BP yang penting publish, paham ya? Oke. Nggak ada tuntutan, harus bagus, yang penting publish. Mau di yang di apa tadi dibilangnya di rating yang mana juga nggak ada masalah. Nggak masalah kalau BP nggak masalah, yang penting publish. Jadi nggak ada isu itu gampang kok Pak publish. Oke. Gitu. Sip Pak. Oke. Oke Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya. Saya kebetulan kerja bagian IT di BNI 464, udah 2 tahun jadi sistem engineer. Mau nanya nih Pak, kalau untuk bisnis plan yang berhubungan dengan IT, misalkan kayak bisnis plan bikin data center gitu, itu masih bisa dimasukin nggak Pak? Misalkan salah satu jadi kayak main core konsep gitu Pak, untuk kedepannya gitu Pak. Ini Pak, kalau bisnis plan bikin perusahaan, contoh yang IT banyak banget Pak, yang bisnis plan IT. Contohnya adalah ada yang bikin Traveloka, seperti Traveloka, tapi khusus untuk lapangan futsal. Oke. Ada yang bisnis kayak gitu. Jadi itu kan IT banget kan. Banyak yang IT banyak IT banget sebelumnya ada. Tapi perusahaan, jadi dia perusahaan namanya kalau nggak salah Arena Corner. Lah Arena Corner itu bisnisnya seperti Traveloka. Traveloka kan hotel ya. Persis seperti Traveloka, tapi untuk lapangan futsal, lapangan badminton, lapangan voli, gitu-gitu loh. Jadi kita mau main futsal, tinggal pencet HP, kapan, waktunya, harganya, udah bayar. Nggak perlu nelpon lagi, gitu Pak. Perusahaan Pak, BP bikin perusahaan, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak buat infonya ya. Ya. Ada yang lain silahkan. Oke Pak, selamat siang Pak. Siang Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Jordi Elian, saya kerja di PT Bank Sentral Asia di bidang e-channel dan domestic payment settlement. Nah kita kan tahu Pak, dari tadi itu kan kebanyakan bisnis plan-nya itu kayak penciptaan suatu produk. Nah kalau misalnya untuk saya sendiri karena background-nya banking kan lebih ke service tuh Pak. Kalau misalnya bisnis plan-nya itu kayak bukan penciptaan suatu produk atau inovasi terbaru, tapi kalau lebih ke new banking konsep experience gitu kira-kira bisa gak ya Pak? Jadi gini Pak, kemarin ada juga dari bank apa ya, saya lupa, belum lulus juga nih, mahasiswanya belum lulus, baru ujian pertama, dia bikin bank digital untuk anak-anak. Oke. Jadi dia bikin bank digital udah ada, tapi spesifik buat anak-anak nih. Karena anak-anak itu kalau nabung ke bank, ini saya jadi anak-anak umur 5 tahun, punya duit kan, angpau gitu-gitu kan. Tapi kalau harus setor ke bank, saya kan harus datang ke bank.
Terus saya juga nggak bisa ngambil duit seenaknya gitu-gitu. Makanya dia bikin bank digital untuk anak-anak. Di mana pada saat anak-anak itu belanja atau gesek apapun, orang tuanya dapat notifikasi. Paham ya Pak? Ya kayak gitu Pak, itu ada kayak gitu. Jadi bank digital bank for kid ada. Oh berarti kalau misalnya pembaharuan dari suatu konsep perbankan itu bisa masuk bisnis plan ya Pak ya? Dia seakan-akan bikin unit baru, bikin perusahaan baru. Digital bank for kid. Jadi banknya ini baru, kayak bikin baru gitu. Ya kayak gitu Pak. Bukan hanya nambah konsep aja, tapi benar-benar baru. Misalkan Bapak di BCA mau bikin apa? Kayak seperti entitas baru gitu loh Pak. Oh, berarti kalau misalnya cuma sekedar, misalnya kan kita tahu nih Pak, banking yang konvensional kan udah ada nih yang seperti saat ini. Kedepannya kan mungkin ke arah yang digital, banking konsep experience gitu, yang mungkin semuanya ada cuma nggak ada lagi humannya itu nggak terlalu banyak dan lebih banyak ada sentuhan teknologi. Berarti kalau kayak gitu buat kurang pas gitu ya Pak ya? Jadi Bapak seakan-akan bikin konsep, bikin entity baru dari BCA, entity baru itu ya seakan-akan benar-benar baru gitu loh Pak. Oke. Paham ya? Paham Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Selamat siang. Oke, siang. Next. Selamat siang Pak. Ya silakan Bu. Ya. Kita ketemu lagi Pak di Zoom setelah bahas mengenai investasi klinik. Kalau Pak Yanwar masih ingat, saya Susi dari Info Group. Oh iya. Oke. Akhirnya saya masuk. Temennya siapa ya Pak siapa tuh? Dwi Pak. Enggak, no. Satu lagi yang franchise Pak Joko. Iya Pak Joko. Oke, ya. Iya. Saya referensi silakan Bu. Ya. Pak, saya mau tanya, ini terkait dengan dua pilihan tadi BP dan tesis. Itu menurut pengalaman Pak Yanwar ketika memberikan arahan kepada mahasiswa lebih kepada kelemahan dan kelebihan dan tingkat kompleksitasnya seperti apa ya Pak? Buat kita juga lebih mudah untuk menyusunnya dari semester 2 ini Pak. Oke, kalau bagi saya sangat lebih mudah bikin tesis. Oke. Bagi saya ya, beda-beda tiap orang. Karena saya kalau ngomongin statistik seperti membalik telapak tangan, jadi gampang banget. Bagi saya ya. Jadi tiap orang beda-beda, jangan disamain. Tingkat kesulitannya pasti sama. Kalau tingkat kesulitannya bisnis plan itu menyatukan 5 orang. Makanya saya bilang harus ngopi. Harus ngopi. Kalau ngopi harus akrab, intinya akrab, benar-benar akrab. Itu kan diskusinya harus sering. Kalau nggak sering diskusi nggak bisa jalan. Itu challenge dari bisnis plan. Kalau tesis, study case-nya nggak Pak? Sorry, harus ada study case-nya nggak Pak? Yang study case maksudnya? Study case dari BP-nya Pak, karena kan kita mau nyusun BP misalnya, kita mengajak 5 orang dari teman-teman di kampus gitu ya, yang akan membahas dengan 5 bidang yang berbeda misalnya. Nah ini kan tidak diharuskan untuk diimplementasikan, tadi Bapak bilang. Kalau mau diimplementasikan silahkan, kalau tidak pun nggak ada masalah. Artinya ketika kita sudah melaksanakan itu, berarti menurut Pak Yanwar secara penilaiannya dari masing-masing itu berarti kan tadi sendiri-sendiri begitu ya Pak ya? Iya, tapi barangnya satu, gini aja deh. Saya kasih share ya. Saya kasih share di chat ya, sebentar ya. Mana tesis, mana bisnis plan. Ini biar tahu ya, contoh sebentar. Ini saya kirim, udah nyampe belum di chat? Ada 3 ya, ini bisnis plan. Contohnya bisnis plan, daftar isinya bisnis plan.
dan lain-lain. Ada 3 ya. Di chat udah nyampe? Ada 3 file? Sudah, Pak. Oke, udah. Ini saya kirim lagi yang tesis. Tesis. Nah, ini yang tesis. Ada 3. Ada 3 ini ya. Ada tesisnya, ada contoh contoh publikasinya dan pedomannya, kalau nggak salah pedomannya tesis. Udah belum? Sudah sampai, Pak. Udah ya. Jadi gitu ya. Jadi ada daftar isi tesis, juga daftar isi bisnis plan. Daftar isi ya, benar ya, tadi saya kirim ya. Oke, jadi Izin, kalau Pak. ditanya, ya. Izin Pak, itu kalau tesis minimal berapa halaman ya Pak? Kalau untuk tesis itu 10 halaman. Tesis itu 10 halaman. 10 Kalau sampai 15 halaman. Kalau BP? BP 100 halaman. Oh, karena dia bisnis plan ya. Iya, 100 halaman tapi berlima kan, maksimal ya, maksimal. Ya. Baik. Tolong di-share ya. Sebentar. Tolong di-share nih, saya jelasin tesis itu kayak apa, bisnis plan itu kayak apa. Coba bisa ada yang bisa nge-share nggak? Kan udah saya kirim semua. Bertanya Pak sedikit Pak. Iya silakan. Saya Rizky Ramadan dari bekerja di PT Bakti Inspektama ya Pak. Untuk tadi Bapak bilang orangnya maksimal 5. Kalau misalkan orangnya 3 sampai 5. 3 sampai 5. Minimal 3, maksimal 5 berarti. Iya. Oke. Siap di copy Pak. Oke. Tolong yang mau share itu saya jelaskan ya, tesis kayak apa, bisnis plan kayak apa. Silakan di-share aja. Kan udah di-download kan? Oke, ini tesis ya, tesis. Oke, tesis. Sebentar ke bawah, geser ke bawah. Ini kan template. Cover itu template. Nama punya Dora Olivia ya. Ke bawah. Terus ini masih template ya. Bukan dihitung halaman ya. Ini template. Ya, abstrak gampang lah. Oke, daftar isi ya template. Oke. Template. Stop. Nah, ini pendahuluan mulai halaman pertama. Lihat ya. Pendahuluan mulai halaman pertama. Lihat ya, setiap kalimat itu ada referensi. Tesis ya. Ini tesis itu yang penting adalah novelty, kebaruan, dan bahasa. Ini bahasa penting banget di tesis. Bahasa sangat penting. Jadi bukan kayak skripsi atau tesis di kampus lain. Ini bedanya tesis di SA Unggul, MMSA Unggul, dan tesis di tempat lain. Di tempat lain, bahkan kalau kalian bandingkan dengan tesisnya Mars, itu beda. Tesis kita itu ready to publish, benar-benar plug and play untuk dipublikasikan. Oke, terus ke bawah. Ini mulai halaman 1 ya, halaman 1, lihat ya, setiap kalimat ada referensi. Jadi kalian harus referensinya banyak banget. Nih, 1 halaman aja referensinya bejibun. Terus ini halaman 1, terus ke bawah. Terus lihat ya, referensi banyak banget. Terus referensi bejibun ya. Setiap kalimat, dan ini nanti Turnitin-nya di bawah 20%. Turnitin itu similarity, nanti kita cek. Terus ini bimbingan saya ya, terus aja nanti. Ini modelnya, nama modelnya rumit kan? Lihat aja. Rumit kan? Modelnya rumit. Terus, tapi jangan khawatir, ada caranya. Oke, terus metode. Lah, sampai metode, stop. Proposal tesis itu sampai metode. Sampai halaman 10. Stop, bawah. Sampai halaman 10. Ini metode proposal, ujian proposal itu sampai metode. 10 halaman doang.
kemudian masuk hasil. Yang berat itu proposalnya. Ini masuk hasil, terus ke bawah, ke bawah. Ini pakai PLS ya. Bawah ini hasilnya kayak gini. Nah, hipotesisnya kayak gini, hasilnya. Oke, ya bagi saya ini seperti membalik telapak tangan, karena bagi saya statistik itu gampang banget. Oke, terus diskusi. Kalau nggak salah 15 halaman deh. Ini yang ini, karena variabelnya banyak. 15 atau 16 lah. Terus. Ini tesis ya, Pak? Ini tesis. Ya, hampir 20 ternyata. Hampir 20 halaman. Terus ke bawah, terus. Ini udah agak lama. Oke, 19 halaman ya. Tesis 19 halaman, tapi hampir setiap kalimat ada referensinya. Nah, ini daftar khusus. Dimasukkan ya Pak ya, semuanya di tiap kalimat ya. Referensinya semua dimasukkan. Hampir tiap kalimat ada referensinya, dan semuanya harus Mendeley ya. Semuanya Mendeley. Ini semuanya by Mendeley. Terus lampirannya banyak banget. Tapi lampiran nggak usah khawatir lah. Lampiran itu hasil uji statistik aja kok. Terus ke bawah. Terus. Lihat ya, daftar pustakanya sebanyak apa. Ini semuanya yang ditulis di sana. Karena ini otomatis. Setiap referensi otomatis jadi daftar pustaka ini. Lihat. Banyak banget kan daftar pustakanya. Ini kalau tesis, bukan nakut-nakutin. Ada caranya, gampang semua. Lihat ya. Minimal berapa Pak? Referensinya minimal berapa ya? Minimal ya nggak ada minimal ya. Minimal ya 40 lah. Paling enggak. Minimal ya. Nggak usah khawatir. Iya, oke, terus ke bawah. Ini cuma istilahnya lampiran aja. Oke. Terus satu lagi Bu, tolong di-share yang publikasinya. Ini nanti dibaca sendiri. Publikasinya. Lah ini publikasinya. Ini Scopus Q2. Ini kebetulan bimbingan saya ini Scopus Q2. Jadi levelnya masih tesis itu kalau bisa Scopus, kalau nggak bisa Sinta nggak apa-apa. Jadi ditulis namanya bersama pembimbing. Ini namanya bersama pembimbing. Bedanya apa sih Pak, Scopus sama Sinta Pak? Scopus yang paling tinggi Bu. Oh, oke. Yang paling tinggi itu Scopus. Jadi yang kalau mau jadi profesor harus punya Scopus. Yang orang Indonesia para dosen itu setengah mati nyari profesor, setengah mati nyari Scopus. Jadi itu nanti tergantung dari kualitas dari penulisan kita ya Pak? Iya, ini contoh yang bagus Pak. Ini contoh yang bagus. Ini mereka bisa nge-reject ya, nge-reject yang punya kita gitu. Iya bisa banget, pasti di-reject bisa banget. Jadi Scopus itu Q1 sampai Q4. Scopus itu paling tinggi. Di bawahnya Q4 baru ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya. Nah, Sinta itu yang standar Sinta. Nah ini anak S3, kalau mau jadi doktor itu harus Scopus. Nah, contoh ini Scopus, publikasinya wajib Scopus. Ini kalian nggak wajib publikasi Scopus, ini kebetulan. Karena bimbingan saya arahin ke Scopus. Paham ya? Ya kalian kewajibannya di Sinta. Jadi tadi ini Scopus ya, Q2. Kebetulan aja, kalau nggak saya arahin rata-rata maunya si Sinta aja. Jadi gitu ya, Sinta itu ya gampang lah, sambil merem juga bisa. Kalau Sinta, jadi beda sama yang Scopus. Ini contoh aja ya, tadi contoh ini si Dora menyelesaikan dalam 4 semester sama tepat waktu. Nggak sulit juga, gampang lah. Ini yang tadi tesis ya, tesis kayak gitu. Jadi 10 halaman boleh. Ada caranya, kalian jangan berpikir itu sulit, ada caranya. Jadi kalau dulu yang pernah kursus Primagama ada nggak? Ada yang pernah nggak kursus Primagama? Walau UMPTN kursus Primagama les. Zaman dulu, sekarang Primagama udah masuk. Pernah kan? Dan diajarin yang namanya rumus cepat kan? Ada rumus cepat, masih ingat kan? Ada pilihan jawaban 1, 2, 3, 4. Kalau udah ini berarti kayak gini lah, ada lah rumus cepatnya. Ini saya ajarin rumus cepat. Ada cara mudah membuat tesis yang levelnya Scopus. Nah, paham ya? Jadi nggak susah sebenarnya, nggak ada yang susah. Tidak ada yang tahu.
yang kayak gini-gini nggak ada yang tahu. Saya garansi di kampus manapun nggak ada yang bisa ngajarin bikin tesis yang selevel Scopus. Itu saya garansi. Nggak ada yang bisa. Gitu ya. Biasanya pada saat metolit, mereka diajarin teorinya aja. Kita nggak teori nanti kalau metolit di semester 2, nggak ada teorinya. Ya, lihat aja. Nih, kalian kan udah S1 udah lulus. Ya kan, dulu pernah bikin skripsi kan? Pernah nggak? Iya, Pak. Pernah nggak? Skripsi kan? Diajarinya teori kan? Pernah. Diajarinya teori kan? Teori, Skripsi Pak, kan? teori. Jadi begitu pada saat metodologi, kalian selesai metodologi tetap bingung. Bikin skripsi kayak apa sih? Iya nggak? Dan skripsinya juga nggak Scopus juga. Gitu. Rata-rata kayak gitu. Rata-rata di seluruh Indonesia kayak gitulah semuanya. Lah nanti pada saat kalian semester 2 nanti akan diajarkan rumus cepat ya, ibarat kata rumus cepat, membuat tulisan yang sound seperti Scopus, yang selevel Scopus, tinggal kemampuan kalian lagi mau membagusin atau mau standar aja. Kalau standar aja ya nanti masuknya Sinta, kalau mau bagus ya bisa Scopus. Jadi kayak gitu. Jadi ini kayak pelajaran bahasa Indonesia nanti kalau sama saya metode riset manajemen. Jadi saya ngajar metode riset manajemen sekaligus bisnis plan. Jadi saya dua-duanya memang. Saya ngajar mata kuliah tesis dan bisnis plan gitu. Dua-duanya di semester 2. Jadi gitu. Clear ya? Kayak gitu. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin kalau yang sudah punya bisnis idealnya bikin BP atau tesis aja ya Pak dengan melakukan. Kalau apa Bu? Kalau yang sudah punya bisnis idealnya bikin BP atau tesis ya Pak? Yes, itu panggilan jiwa Bu. Ini dua hal yang beda. Business plan sama tesis itu beda alam ya. Ingat ya, itu beda alam. Cara ngerjain, coba business plan coba dibuka. Tadi di share, tadi kan tesis, sekarang business plan. Biar tahu ya, business plan nanti dibaca sendiri di rumah. Ada yang mau nge-share nggak? Oke, enggak. Ini tabel of content ya, isinya business plan kayak gini. Contoh business plan-nya aja. Contoh business plan. Contohnya aja. Jadi lebih tepatnya ke panggilan jiwa ya Pak ya? Iya, panggilan jiwa aja. Makanya kalau saya nanya ke saya dua-duanya ya bagi saya gampang dua-duanya. Oke, ke bawah ini Vira ya. Vira itu bikin perusahaan software akuntansi. Ini tadi nanya software yang IT, ini software akuntansi untuk UMKM. Untuk UMKM. Jadi ke bawah, coba. Ke bab 1. Terus ini bimbingan saya juga. Pembimbingnya ada 3 ya. Baru lulus kemarin kalau ini baru lulus kemarin. Kalau nggak salah ini dieksekusi. Kalau nggak salah ya ini dieksekusi. Oke, ini bab 1 pendahuluan ya, latar belakang, ngomongin UMKM dari di Indonesia, usaha kecil. Ini data lengkap ya. Sampai 2019, oke ke bawah, sekilas saja terus ke bawah, geser Bu. Geser. Nah ini data lagi, datanya real semua, UMKM non pertanian. Terus ke bawah, data lagi. Jadi data semua, jadi benar-benar dia nyari data. Datanya banyak banget. Oke, terus ke bawah. Terus, kalau tesis kan hampir nggak ada data kan, datanya responden aja. Terus. Ini udah ada ininya ya, jadi udah bab-babnya udah ditentukan. Ini namanya value proposition canvas ke bawah. Bukan bebas ya, bikinnya udah kita tentukan. Ini ke bawah. Nah, ini value proposition canvas nih. Customer, ini dari sisi customer, ini value proposition apa yang kita tawarkan, gitu-gitu. Lah kan kita belum belajar, ya. Nanti diajarkan, tenang aja, nanti semuanya diajarkan. Gitu, ada visi misi, gitu-gitu. Oke, terus ke bawah.
profil perusahaan. Makanya memang harus bikin perusahaan, bentuknya perusahaan. Oke, kita masuk chapter 2. Ini kan 9 halaman ya, 10 halaman lah banyak. Ya kayak gini. Terus ke bawah ini chapter 2 itu eksternal analisis, lebih full data lagi di sini. Terus. Nah, ini full data semua. Ya, jadi gitu ya. Jadi nanti dibaca sendiri, ini full data. Jadi gitu. Ini Pak Bakir, mungkin di mute dulu Pak Bakir ini. Oke. Ini full data semua ya. Terus ke bawah full everything data. Nah, semuanya diajarin. Jadi kita itu nggak membiarkan kalian bikin sendiri semuanya. Semuanya ini ada kelasnya. Ada kelas BP, ada kelas tesis. Dua-duanya kalian wajib ngambil. Bukan pilihan ya, kelasnya wajib ngambil. Jadi mau kalian ngambil tesis, nanti dapat kelas BP. Dan tuh UAS-nya kayak gini. Kalian ngambil BP, dapat kelas tesis. UAS-nya tesis juga. Itu ya. Boleh, nanti silahkan dibaca. Terus sampai chapter 4 dulu deh. Sampai chapter 4. Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau untuk bisnis plan ini, kan bikin ini ya, maksudnya bikin perusahaan. Tapi dia itu ketika analisisnya butuh untuk metode penelitian kayak kuesioner kah atau wawancara juga nggak Pak? Kuesionernya kuesioner ringan ya, kuesioner ringan. Jadi nanyain ini kualitatif ya, ringan ya, nggak sound statistik, artinya nggak perlu statistik. Jadi interview aja, misalkan ini di bab 1 ini apa tadi? Ini perusahaan software akuntansi untuk UMKM. Ya kita interview aja ke UMKM. Butuh nggak kesulitannya UMKM apa sih pada saat pembukuan, gitu-gitu aja Bu. Dan nggak usah dirun dengan statistik. Paham ya? Baik Pak. Beda sama tesis. Tesis benar-benar kalau kuantitatif full statistik emang. Harus jago, dan ini bukan statistik yang biasa ya. Kalau di sini di kita nggak pakai lagi regresi sederhana kayak deskripsi. Setidaknya SEM yang standar itu structural equation model. Ya, tapi itu juga gampang, everything gampang karena diajarin semuanya. Jadi kalian jangan pernah berpikir ini sulit. Diajarin. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin Iya, silakan. Kalau saya perhatikan kalau di bisnis plan itu jarang ada referensi ya di setiap kalimatnya Pak? Iya, enggak, dia emang jarang, beda sama tesis. Beda kan? Berarti kita mentingin tool. Oh, mentingin berarti tool. Ini semuanya kata-katanya dibuat sendiri Pak, maksudnya Iya, dalam kata-kata sendiri Bu. Sama kayak Ibu di kantor. Kalau di kantor bikin apa-apa kan kata-kata sendiri, nggak ada referensi karena kalau di kantor. Iya. Ya sama, ini benar-benar dunia bisnis. Jadi kita mentingin tool, misalkan tool Porter 5 Forces, harus Porter 5 Forces-nya benar gitu. PEST harus benar, Value Proposition Canvas harus benar. Jadi ini sebenarnya nanti kalau semester 1 kalian dapat mata kuliah manajemen strategik, lah aplikasi dari manajemen strategik bisnis plan. Ini semuanya diajarkan dulu di manajemen strategik. Baik gitu. Pak, terima kasih. Clear ya? Bedanya itu apa ini? Sama tesis. Ya silakan, ada yang lain? Ya Pak, izin. Aduh. Ya silakan Bu, Ibu silakan. Pak, terkait bisnis plan ini dalam babnya itu apakah kita perlu memasukkan mengenai tentang hukumnya Pak? Misalnya kalau kita bikin perusahaan itu kan ada NIB yang mana KBLI-nya ke 6 dulu. Iya, saya jawab di chapter 6 Bu. Chapter 6. Nah, kita masuk ke chapter 6, geser. Terus. Chapter 6. Ini keuangannya ya, lengkap, harus 5 tahun. Nah ini 6. Tahap pendirian bisnis ini PT, ketemu notaris. Ini ada aspek hukumnya Bu.
tahapan pendirian badan usaha. Gitu Bu, ada Bu. Semuanya harus benar-benar real seperti dunia nyata. Termasuk kode KBI-nya itu apakah perlu kita cantumin nggak Pak? Misalnya kalau Ya sebaiknya perlu Bu. Perlu ya Pak. Klasifikasinya iya, sebaiknya perlu. Terima kasih Pak informasi. Oke. Baik Pak, izin Pak, saya izin mau bertanya. Ya silakan Pak. Untuk pembuatan tesis dan BP nanti, sebelumnya saya baru mahasiswa lulusan 2022 di S1 kemarin. Kan seperti di skripsi sarjana 1, S1 itu ada seperti buku panduan cara pembuatan skripsi. Apakah di S2 ini juga ada, Pak? Ada ya. Tadi versi ringkasnya udah dikasih. Nanti ada versi kompletnya. Nih saya cari dulu. Ada. Ya, coba ya. Ditutup dulu ini. Saya cek. Ada business plan dan skripsi. Bentar ya. Baik Pak, ya, terima kasih. Tapi itu kan pedoman itu cuma pedoman penulisan ya, bukan ini ya. Apa namanya? Bukan. Ada kelasnya, Pak. Ada kelasnya. Baik. Ada kelasnya. Pedomannya nanti deh, nanti minggu depan saya cari dulu. Bentar ya, saya cari. Yang saya kirim itu yang ringkas, yang paling penting. Ntar saya kasih deh, kasih. Sorry. Ada lagi, silakan. Ada Pak. Saya mau bertanya, minta maaf. Posisi saya di yang umum. Dengan siapa nih Pak? Saya nggak bisa bahasa Rusia nih. Oh terima kasih banyak. Saya Demotius, tapi di situ. Ini bahasa apa sih? Huruf apa? Itu sebenarnya di absen itu peling bayar ya Pak. Enggak, ini tulisan apa nih yang di sini di apa partisipan? Oh ya Pak, itu Rusia sih, cuman iya, terima kasih Pak. Oke, iya silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak. Di sini saya mau bertanya di sini awalnya saya bekerja di pengelasan bengkel gitu, besi gitu Pak. Kemudian apakah ini dia masuk dalam bisnisnya PB atau seperti apa gitu Pak? Seperti itu Pak. Enggak, BP itu bikin bisnis Pak. Kalau udah ada ininya ya Bapak kembangin aja, mau bikin pabrik baja gitu-gitu Pak. Paham ya Pak? Bukan kita menggambarkan bisnis kita, bukan ya. BP itu bukan gitu ya. BP itu kita bikin bisnis, mau kita udah punya mau enggak, ya kita bikin bisnis gitu. Mengerti ya? Misalkan saya sekarang saya nggak punya rumah sakit, saya bisa bikin BP rumah sakit, bisnis plan rumah sakit. Saya nggak punya hotel, bikin BP hotel. Atau sekarang saya punya losmen. Saya mau bikin dari losmen karena saya punya pengalaman, saya mau bikin BP hotel. Ya boleh, kayak gitu Pak. Clear ya Pak? Oke. Pak Yanu, ya. Satu lagi Pak, tadi lupa mau tanya, untuk business plan Pak, kan itu kan dia outputnya kita itu adalah capital gain dengan profit ya Pak ya. Kalau misalnya boleh di-share Pak, untuk capital gain itu contoh business plan-nya itu apa ya Pak ya? Kasih Pak. Kalau capital gain, misalkan Ibu bikin, kalau nggak salah ini capital gain ya, yang tadi saya share, Vira itu capital gain. Jadi kayak Gojek, kalian Ibu bikin Gojek itu kan nggak ada profit, karena ngejar user otomatis ngasih harga yang murah, ngasih Tokopedia ngasih gratis ongkos kirim, itu kan tekor kan, maksudnya bagi Tokopedia itu tekor. Tapi dengan ngasih kayak gitu berbagai bonus, user yang menggunakan Tokopedia banyak, saya tadinya punya saham 100%, saya jual saham saya 5%, saya jual ke investor, angel investor gitu-gitu Bu. Itu namanya capital gain. Iya. Angel investor melihatnya kan jumlah user. Prospektus ke depannya bagaimana? Itu proksinya dari jumlah user. Gitu Bu. Terima kasih Pak. Oke, yang lain silahkan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Waalaikumsalam ya. Nama saya Bintang. Pak, waktu saya dulu kuliah di S1 kan saya dapat ini juga tentang sebentar Pak, sebentar.
Bapak bukannya ketua padi ya? Bukan Pak. Adiknya Sri Edi Suwasono bukan? Bukan Pak, beda kayaknya. Oh beda, ya oke. Oke silakan lanjut Pak. Jadi gini Pak, waktu dulu kan kami juga dibagi 5 orang ya untuk bisnis plan ini. Nah, tapi itu kan maksud saya topik yang digunakan nanti untuk S2 ini apakah boleh dipakai yang kemarin itu? Karena kan kemarin juga kan belum di-publish lah gitu. Gini Pak, kalau Bapak S1 di mana? Waktu itu di UTS Pak, di Sydney. Oke, bisnis plan-nya bikin apa Pak? Bikin ini Pak, kayak apa sih, pelajar dari Indonesia, jadi aplikasi gitu Pak, bukan lewat agent lagi. Jadi aplikasi untuk pelajar. Iya, jadi seorang pelajar yang SMA ini masuk ke Universitas S1, tinggal langsung link aja Pak ke kampus yang dia tuju. Oh, Bapak bikin aplikasi itu ya? Iya. Apakah boleh itu nanti saya gunakan lagi gitu Pak? Karena mirip-mirip juga yang dipakai juga kayak Pestel, Prio, Vapoter, SWOT analisis. Iya, memang mirip Pak. Memang mirip. Memang toolnya kayak gini Pak. Ya boleh Pak. Tapi saya mau skalanya digedein Pak. Jadi Bapak dulu sekolah bisnis ya di Sydney ya? Iya, sekolah bisnis. Ya boleh. Sebenarnya ada yang bagus lagi nih, yang kalau nggak salah belum ada, Just Tip ya. Jasa titip. Jasa titipnya sekarang rata-rata manual. Lah kita bisa bikin aplikasi. Jadi partner yang ada di luar negeri sebagai itu, terus dari Indonesia Just Tip. Sebenarnya itu bagus tuh. Bagus Pak, tapi dikembangkan lagi. Maksudnya skopnya digedein. Boleh Pak, boleh. Siap, terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, ada yang lain silakan. Oke, jadi ini cuma pembukaan ya, brainstorming aja. Karena kita kuliahnya sebenarnya kuliah dasar-dasar statistik dan kuantitatif ya, dasar statistik kuantitatif. Jadi pertama-tama saya memang harus menjelaskan untuk kuliah di SA Unggul, kalian harus tahu tugas akhirnya kayak apa. Kalian harus bisa mikir-mikir dari awal. Saya di sini ngajar lebih ke statistik ya, lebih ke statistik. Which is statistik itu lebih ke tesis ya, arahnya tesis. Gitu, oke ya. Lah, kalau kita ngomong-ngomong tentang tesis, boleh di-share tadi statistik, boleh di-share tesisnya tadi. Saya mau menjelaskan, tesis itu kayak apa sih isinya. Halo, siapa aja boleh nge-share? Halo, anybody? Tok. Silakan. Oke. Ibu Kurniawati. Enggak. Ini di minimize saja, jangan di close. Oke. Di minimize saja. Tesisnya Bu. Yang tesis. Kita ngomongin statistik. Saya nggak ngomong statistik teori ya. Ini saya menghilangkan teori. Benar-benar menghilangkan teori. Kenapa? Jadi gini, kita belajar MM itu kalaupun tesis, kita nggak belajar statistik, ingat ya, kita hanya menggunakan statistik, Jadi kalian mungkin saya nggak akan mengajarkan teorinya seperti apa, jadi ini cuma perkenalan statistik itu kayak apa sih. Oke, di tesis ini ada bagian penting dari tesis, namanya hipotesis. Kita geser ke hipotesis ya. Jadi saya nggak akan ngomong teori tentang statistik, tapi bagaimana kita menggunakan statistik dan bagaimana kita menginterpretasikan statistik. Ini namanya kuantitatif ya, statistik ini yang di tesis ini namanya kuantitatif. Pendekatannya kuantitatif. Terus ke bawah, Bu. Ke bawah. Ke hipotesis, Bu. Ke hipotesis. Ke bawah. Pelan-pelan aja ke bawah, geser ke bawah, Bu. Geser aja. Setelah tinjauan pustaka, hipotesis. Oke, ini hubungan antar variabel nih. Stop. Ini namanya hipotesis.
Hipotesis itu merupakan dugaan kita sebagai peneliti. Dan nanti hipotesis akan kita buktikan dengan menyebarkan data. Ini saya ambil contoh, ini hipotesisnya, hipotesis 1. Value co-creation berpengaruh positif terhadap persepsi nilai pelanggan. Value co-creation berpengaruh, kita nggak usah tahu kan, kita belum kuliah ya. Nggak usah digeser Bu, nggak usah digeser. Kita nggak usah tahu value co-creation itu barang apaan sih, namanya variabel ya. Value co-creation itu variabel, nilai pelanggan itu variabel. 2 variabel nih. Value co-creation mempengaruhi secara positif nilai pelanggan. Oke ya. Ini hipotesis kita. Kita bikin hipotesis. Hipotesis itu artinya dugaan. Dugaan itu nggak boleh datang dari langit. Dugaan itu berasal dari teori. Nah, ini teorinya. Nah, di sini ada yang namanya logika. Logikanya, kok bisa value co-creation meningkatkan nilai pelanggan. Ini logikanya harus ada referensinya. Nah, dan juga harus ada empiris. Empiris itu artinya penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa value co-creation meningkatkan nilai pelanggan. Paham ya di sini? Maka ujungnya berdasarkan paparan di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi hipotesis nggak datang dari langit. Mungkin dulu waktu skripsi dulu langsung ditembak H1 bunyinya apa, H2 bunyinya apa, H3 bunyinya apa. Kayak gitu nggak skripsi kalian? Halo, yang skripsi? Ya, kayak gitu. Ya, Pak. Benar gitu. Itu namanya datang dari langit. Kalau tulisan kayak gitu nggak bakal tembus Scopus. Lah skripsi itu harus di sini harus satu-satu. Yang penting itu ini. Jadi harus ada logikanya, kok bisa value co-creation meningkatkan nilai pelanggan nih kan gini kan. Dalam value co-creation, pelanggan menjadi co-creator, di mana tidak ada nilai yang diperoleh sampai informasi dan ide pelanggan digunakan. Jadi co-creator itu kayak kalian beli handphone ya. Kalian beli handphone kan kosong. Pada saat kalian pakai handphone, kalian kan install, download macam-macam sehingga sama-sama beli iPhone 14, si A sama si B itu isinya bisa beda. Yang di-download beda, yang bahkan gambarnya beda, everything bisa beda. Itu namanya co-creation sebenarnya, tapi kalian nggak perlu tahu. Karena kita lagi ngomongin hipotesisnya. Jadi logika, kok bisa co-creation meningkatkan nilai pelanggan? Paham ya di sini? Saya nggak ngomong teorinya. Jadi ada logika, ini logikanya dulu. Lah kemudian empiris. Empiris itu penelitian terdahulu yang membuktikan nih contoh. Q Won and Bai 2019, Gonzalez Mansilla et al 2019, Xie et al 2020 telah membuktikan adanya pengaruh value co-creation. Ini namanya empiris. Penelitian terdahulu yang membuktikan pengaruh antara variabel A dan variabel B. Oke, jadi isinya itu kayak gitu. Konten dari ini isinya satu logika, yang kedua empiris dalam satu paragraf. Sehingga kemudian kita bikin hipotesis kayak gini. Kalian nggak usah khawatir, ini semua gampang. Gitu ya, kata kuncinya gampang dulu. Kelihatannya sulit, tapi nanti ada mata kuliahnya dan ini gampang. Seperti membalik telapak tangan, gampangnya itu. Gitu. Makanya saya nggak akan nanya, dulu waktu skripsi mungkin kalian ingat, idenya apa, ditanya nama dosen, ya nggak? Idenya apa gitu kan? Benar nggak sih? Betul. Iya, kita bingung ide apaan ya? Ide dikaitkan nama ini kan pusing. Nanti saya misalkan masuk ke mata kuliah metode riset, saya nggak akan nanya ide, idenya akan kita kasih. Ada caranya mencari ide, jadi don't worry. Ini kelihatannya sulit, tapi gampang. Paham ya? Ada. Makanya saya ulang, ini ada triknya. Ya, triknya nggak banyak yang tahu, bahkan sangat langka orang yang tahu trik-triknya untuk membuat tulisan dengan mudah. Membuat ini dengan mudah, bukan sulit. Oke ya, clear ya. Oke, nanti hipotesis 2 geser dikit ke hipotesis 2. Hipotesis 2 juga sama, pengaruh positif value co-creation kepuasan pelanggan, terus bawah geser sama H3, H4 gitu-gitu. Enggak, jangan di ini Bu, jangan di iya ke bawah dulu. Tadi ketutup. Ke bawah dulu. Terus ke bawah Bu. Ke bawah.
Oh, lah ini sampai enggak gambar ini. Sampai H11 ya, sampai H11. Lah dari hipotesis di atas hubungannya kita gambarkan namanya model. Nah, kita gambarkan ya. Gambarkan tadi H1. H1 kan value co-creation meningkatkan persepsi pelanggan, itu tulis H1 hubungannya positif. Kayak gitu aja. Nanti semuanya tergambar di sini. Ini namanya model penelitian. Oke, sampai sini clear kan? Pak, boleh nanya nggak Pak? Iya, silakan. Kalau S1 itu kan hipotesisnya cuma ada 2, ini kan banyak banget ya. Apa ada batasan gitu, ada aturan harus 5 hipotesis gitu? Oke, saya kasih contoh lagi ya. Saya kasih contoh yang S1. S1 bimbingan saya juga bimbing S1. Ya kayak gini juga Bu, sama. Itu sama ya? Sama. Oh, baik. Bimbingan saya, ini kalau bimbingan saya kayak gini juga. Jadi ini banyak bukan berarti susah. Ingat ya kata-kata saya ya. Banyak bukan berarti susah, karena ada caranya. Pak Yanu. Sebentar saya cek dulu yang skripsi ada nggak ya? Saya punya file skripsi. Sabar Pak. Ternyata nggak ada Pak di sini. Ntar saya kasih deskripsi bimbingan saya juga kayak gini. Oke, gimana Pak? Ada pertanyaan lagi? Izin Pak Yanu, tadi konfirmasi Pak. Jadi kalau dari paparan Bapak ini kan ternyata ada empiris yang udah dilakukan sebelumnya gitu ya Pak ya, pengalaman sebelumnya. Berarti untuk tesis ini tidak harus pure murni gitu Pak ya? Nggak bisa pure murni Pak, nggak bisa pure murni. Untuk penegasan atau menguji kayak pengujian kembali itu bisa ya? Bisa. Jadi gini Pak. Oke, sebentar ya. Saya kasih tahu. Ini H1 ada empiris terdahulu, gitu kan Pak? H2 ada empiris terdahulu, H3 ada empiris terdahulu, gitu kan Pak? Iya betul Pak. Lah ini sumbernya kan beda-beda Pak. Paham ya? Paham? Panah-panah ini bukan... sumbernya kan beda-beda. Halo Pak? Iya Pak. Yang merangkai jadi satu, lah ini dia yang merangkai jadi satu, si Dora. Paham kan? Kan setiap panah ini sumbernya beda-beda, semuanya sumbernya beda-beda. Kemudian dirangkai sama si Dora menjadi kayak gini. Sampai di sini mengerti ya? Halo? Iya Pak. Tanya lagi Pak. Iya, oke. Berarti maksudnya ini tuh bukan bakunya itu kayak gini gitu, bukan kan Pak? Maksudnya bisa diatur lagi nanti hipotesisnya misalnya 3 aja gitu. Ini kan banyak banget ya. Tiga aja sih gitu. Jarang ya. Rata-rata ya memang segini. Atau 5, 6, 7 gitulah. Rata-rata sih 5, 6, 7 sih. Oh gitu, baik. Iya, jadi coba ya. Ini main ya, main ke kampus lain. Enggak, ini gampang Bu. Ini saya bilang gampang, ada caranya. Ini kan banyak banget hasilnya Bu. Kan saya bilang tadi berkali-kali, ini gampang, jangan panik. Kan saya punya shortcutnya, paham nggak? Ya Pak. Ada rumus cepatnya untuk membuat kayak gini dengan mudah. Jadi Ibu nanti coba cek di kampus lain, ada nggak skripsi atau tesis yang serumit ini? Saya yakin nggak ada. Ini mahasiswa biasa ya, bukan mahasiswa pinter ya. Mahasiswa biasa, mungkin ada 1-2 yang pinter. Kayak gini ini biasa ya, levelnya biasa. Baik. Oke ya. Jadi ada caranya. Jadi semuanya nggak usah panik, gampang semuanya. Clear ya? Clear? Pak Yanuel biasa pakai apa Pak? Maksudnya pakai apa? SPSS atau yang lebih canggih lagi? SPSS nggak dipakai Pak. SPSS cuma dipakai di awal. Oh, Oke. Ini pakai PLS nih. Ini PLS ya? Pakai PLS. Jadi SPSS cuma namanya uji validitas reliabilitas di awal validitas aja. Oh, pakai itu doang. Iya, biasanya kayak gitu. Tapi lanjut dengan ini PLS, rata-rata PLS atau Lisrel gitu-gitu sih Pak. Lisrel ya? Iya. Oke Pak. Rata-rata ya, ada juga yang rata sel dipakai SPSS. Kalau rata sel tergantung case-nya Pak, beda-beda. Nanti ada kuliahnya Pak? Ada Pak, semuanya ada. Oke. Ada. Jadi ini dikerjakan, mereka ngerjakan ini sambil kuliah. Ngerjain bab 3 tadi hipotesisnya itu di dalam kuliah Pak. Ya. Nanti progresnya dilihat sama dosennya, bab 3 udah sampai mana gitu. Dicek satu-satu. Jadi UAS-nya itu ya udah jadi benar-benar kuliahnya praktikum. Oke. Ngerti kan? Step by step gitu loh. Siap. Kalau diajarin nggak usah khawatir, semuanya gampang.
Pokoknya nggak usah khawatir lah. ini jadinya terlihat rumit. Kan yang penting kelihatan pinter Pak, rumit kayak gini. Jadi masuk Scopus gitu loh. Iya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir dari awal tuh nggak usah khawatir. Makanya saya wanti-wanti. Ini kelihatannya banyak, ini banyak, emang banyak, tapi nggak usah khawatir. Everything gampang. Oke ya? Oke, mantap. Oke, ke bawah dikit, Ini metode penelitian, tadi hipotesis itu ke bawah. Lah nanti dibuktikan. Kita nyebar kuesioner di hasil, nanti dibuktikan. Ini kalau ini kebetulan pakai PLS. Terus ke bawah ke tabel. Nah, ini output dari PLS. Ini juga gampang. PLS itu gampang banget. Tinggal data dimasukin, keluar hasilnya. Dari hasil ini nanti interpretasinya ke bawah. Ah, interpretasinya kayak gini. Ini udah ini gampang. Kapan diterima, kapan ditolak. Ini kebetulan data ini ditolak ya. Data tidak mendukung. Ada juga yang diterima. Jadi kalau ini gampang. Pokoknya jangan khawatir. Kita ada kuliahnya, juga ada kursusnya. Kursus spesifik PLS ada. Kursus spesifik Listrel ada. Gitu loh. Jadi Pak, itu cari kursus itu Pak. Di mana itu Pak? Ya di kita ngadain. Oh ya, siap. Iya. Jadi nggak usah khawatir. Dari SPSS juga ada kursusnya. PLS ada kursusnya. Dan lain-lain ada kursusnya. Oke. Gitu. Mantap. Nggak salah milih ya unggul. Kursusnya maksudnya bagian dari kuliah ya Pak? Enggak, di luar kuliah. Jadi ada training dan pelatihan. Kita bayar ekstra lagi kah? Atau paling bayar 50.000 Pak untuk ini kan mahasiswa. Gampang lah kalau kopi tuh mah, udah. Paling 50.000. Kalau perlu sekelas. Karena yang nge-training ada yang lain lah, bukan saya nge-training. Saya nggak nge-training gini-gini Pak. Tapi dia online ya Pak? Online. Oke. Daftar langsung Pak. Jadi gitu ya. Jadi ini kebetulan udah jam 12. Jadi memang ini hanya perkenalan statistik. Nanti minggu depan pakai laptop semua ya, pakai laptop semua. Terus kita mulai nyari jurnal ya. Saya ajari nyari jurnalnya. Dari nyari jurnal gitu-gitu. Bagaimana caranya sih nyari sebanyak ini. Gitu ya. Untuk sementara ini perkenalan aja. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Antri.